Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah masih semangat ya, walaupun sudah menunjukkan pukul 11.26 lebih 26 menit. Baiklah, pada modul 1.4 ini materi yang dipelajari yang pertama yaitu konsep budaya disiplin positif dan motivasi, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, sebelum belajar kita bernyanyi dulu. Oke, siap? Ya. Sambil ada prakteknya ini. Bisa berdiri? Kita semua berdiri dulu ya. Nah, kalau saya menyebutkan Marina tangannya di pipi. Marina, kalian berlabel bebas gerak ya. Marina, ini apa namanya? Marina. Menari, tangannya gini. Menari. Di atas buka lebar. Menara. Bisa? Yuk coba pakai praktek langsung ya. Marina menari di atas menara. Menari Marina. Loh, menarinya tadi gimana? Menari gini. Ayo, ulang ya. Marina sini. Ulang ya, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Ulang ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina itu punya kawan namanya Marijo. Namanya Joko. Marijo juga mau menari bersama Maria. Yuk, Marijo. Sama ya, cuma Marijo itu yang berbeda. Marijonya kemana? Marijonya ini, kalau laki-laki kan ini kan? Maco ya Pak? Iya, maco. Ya, maco. Maco. Ayo, Marijo ya. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Nah, sekarang Bapak Ibu ya Marina. menyanyikan, saya yang mau. Bisa? Nah. Lihat gerakan saya. Marina atau Marijo? Marina. Ya. Marina menari di atas menara. Di atas menari. Ya terserah. Saya Oh, tidak terserah. Kira aku yang ngapain? Ya. Ya, ulang ya. Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Semangat sekali ketawanya. Dia jangan dicoba balik. Ya, ulang ya. Menggolak di bok nasi. Ya. Diam aja, jangan ketawa terus. Nah, ayo konsentrasi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oh, kayak gini. Ya, ulang. Ya, ulang. Marijo menari Di atas menara. Di atas menari. Marina
Marijo, Marijo ada semangat Marijo. Semangat. Karina, Rijo, Ibu Karina nih. Materi yang pertama yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan kata disiplin itu dengan kata tertib. Kata tertib, peraturan, dan hukuman. Ternyata untuk menciptakan budaya positif ini tidak harus dengan hukuman atau aksi. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai dengan mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang akan kita pengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kedua, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, karena kita beranggapan mungkin kalau peraturan itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kita patuhi, dan kalau tidak kita patuhi akan mendapatkan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas ini kita berusaha untuk merubah sikap anak tersebut tapi tidak menggunakan hukuman. Ini adalah contoh. Nah, ini tata cara pembentukan keyakinan kelas. Saya sekarang memang kemarin itu saya sudah membuat peraturan kelas, sudah terlanjur saya print, sudah salah, dan sekarang saya sudah membuat gantinya, belum di print. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh keyakinan kelas 2B. Tidak usah banyak-banyak, ada 4 item aja. Yang pertama, mencuci tangan saat hendak memasuki kelas. Yang kedua, angkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, bersikap sopan, baik, dan peduli. Yang keempat, kami duduk di
kursi dengan benar. Ini contoh keyakinan kelas kami, kelas 2B. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini tidak saya paparkan, nanti kalau Bapak Ibu mau detailnya akan saya kirim modulnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol dalam memberikan penilaian kepada peserta didik kita jika dia melanggar keyakinan kelas kita. Ada 5 posisinya. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima ada sebagai manajer. Nah, contoh kasusnya, Adi yang datang terlambat hadir ke sekolah. Nah, kalau dia di posisi penghukum, nada suaranya tinggi, pakai bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, itu seperti penghukum. Apa efeknya kalau kita gitu kan anak? Kalau kita buat seperti itu anak, efeknya kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi tidak bagus kita laksanakan dengan cara seperti itu ya. Pakai suara tinggi, mata melotot, atau pakai menunjuk-nunjuk seperti ini. Itu tidak bagus ya. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Bagaimana caranya? Nada suara lemas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak. Nah, bagaimana caranya? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Kamu yang senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Bagaimana? Adi, kenapa kamu terlambat lagi? Tapi kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Nah, apa akibatnya kalau kita berbicara seperti itu kepada anak? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu guru. Yang ketiga, sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, bagaimana kalimatnya? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa girang. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan anak murid dengan seperti itu sikap kita? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi kita lebih dekat dengan anak kalau seperti menyelesaikan masalahnya seperti teman. Posisi kontrol yang keempat, sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, apa akibatnya kalau kita seperti itu atau menggunakan bahasa tubuh atau suara datar kita? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang selanjutnya yaitu manajer dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, seperti ini juga bagus kita praktekkan di kelas kita sebagai manajer. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pada modul 1.
1.4 yaitu keyakinan kelas. Ini ada contoh yang saya buat praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kasus kedua ini masih Melda, masih sama. Dia lagi buat masuk. Tuh, ini pakai baju itu. Pakai baju. Itu adalah contoh praktek segitiga restitusi. Di situ saya sebagai apa? Pemantau, penghukum, manajer atau teman. Jadi saya kalau penghukum berarti kalau ngomongnya pakai Hardika, nunjuk-nunjuk itu sebagai penghukum.
Setelah itu sebagai manajer, menurut Bapak Ibu sebagai apa itu? Manajer, teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, tenang, atau memonitor, memantau. Tadi siswa tadi yang pertama kasusnya tidak menggunakan seragam sekolah karena lupa orang tuanya. Bisa ya Bu? Orang tua lupa dengan seragam. Nah, jadi dia mau minta maaf, dia tidak akan mengulanginya lagi. Kasus yang kedua, membuang sampah sembarangan. Juga dia meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Berarti di situ saya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dia akan mengakui kesalahannya, dia tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin untuk pemaparan modul 1.4 itu sampai di sini. Ditutup dengan video tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan aksi nyata saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengerti atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Oh ya, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah pas ya. Saya akhiri. Atau kita mau nyanyi lagi, Marina? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.